Memiliki potensi pertanian yang cukup luas, Desa Adat Jelijih Megati, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, giat mengembangkan serta memprioritaskan sektor pertanian melalui program desa. Dengan jumlah 211 kakawet dan 2 banjar adat, yakni Banjar Jelijih Tengah dan Banjar Jelijih Lebah, masyarakat Desa Adat Jelijih lebih banyak bermata pencarian sebagai petani. Sayangnya, sektor pertanian di Desa Adat Jelijih lebih banyak sawah tada hujan, sehingga kerama adat lebih banyak menggarap lahan yang ada untuk perkebunan seperti palawija, kelapa, coklat, bunga, buah-buahan, serai, dan lainnya. Di mana sebagian besar kerama adat Jelijih memang menggantungkan ekonomi mereka di sektor pertanian. Jika sudah mulai memasuki musim penghujan, barulah kerama adat Ketok Semprong mulai menanam padi. Bendesa Desa Adat Jelijih Dr. Andes Nyoman Jingga Adikusuma MM yang baru saja menjabat sebagai Bendesa Adat Jelijih sudah memiliki konsep penguatan desa adat ke depan terkait dengan bagaimana meningkatkan taraf ekonomi kerama setempat. Sejalan dengan program pemerintah Provinsi Bali, yakni Nangun Satkerti Loko Bali, kami di Desa Adat Jelijih mencanangkan program-program yang sejalan dengan 3 unsur pokok desa adat, yaitu program di bidang pariangan, di bidang pewongan, maupun di bidang pelemahan. Program-program yang kami rancang sudah barang tentu sesuai dengan potensi yang ada yang dimiliki di wewidangan Desa Adat Jelijih. Mengingat program yang dirancang dikaitkan dengan potensi alam yang ada yang dimiliki, yakni alam pertanian, perkebunan yang cukup luas. Dari jumlah kurang lebih 211 KK penduduk keramo Desa Adat Jelijih, sebagian besar kehidupannya tergantung di sektor pertanian dan perkebunan tersebut. Sehingga program di sektor pertanian perkebunan ini menjadi prioritas dalam pembangunan di Desa Adat Jelijih. Guna meningkatkan perekonomian kerama adat setempat sesuai dengan konsep penguatan desa adat yang digaungkan pemerintah Provinsi Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali, Desa Adat Jelijih di tahun 2021 sudah memiliki konsep peningkatan kualitas LPD dan pemberdayaan kerama untuk usaha ekonomi produktif. Selain LPD, peningkatan kualitas serati, mangku, dan pecalang juga akan menjadi program di 2021. Untuk mendukung kelangsungan dari program ini, kami juga merancang program untuk meningkatkan kualitas, kapasitas daripada lembaga keuangan mikro Padruan Desa Adat Jelijih, yakni LPD, di mana selama ini LPD masih menggunakan manajemen yang manual. Kita akan tingkatkan dengan menggunakan manajemen yang berbasis digital, sehingga kedepannya kita harapkan LPD ini mampu bergerak cepat, tepat, efektif, dan efisien di dalam memberikan pelayanan, kemudian penyaluran pembiayaan kepada keramo Desa Adat Jelijih yang bergerak di sektor pertanian perkebunan. Di samping juga dikembangkan sektor-sektor lain seperti di bidang peternakan maupun perikanan. Selain itu, Desa Adat Jelijih juga memberdayakan paiketan kerama istri terkait dengan usaha ekonomi produktif. Misalnya saja dengan membuat kelompok membuat sarana upakara, serta kerajinan rumah tangga yang hasilnya nanti bisa dijual pada kerama di desa atau di luar desa adat sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi kerama. Kami juga merancang program kemitraan dengan
investor yang ada di wewidangan desa adat Jelije, di mana investor ini bergerak juga di bidang pertanian. Program unggulannya yaitu pertanian organik. Nah, terkait dengan pertanian organik ini, kami dari Desa Adat merasa penting untuk diadakan satu kerjasama terkait dengan menjaga, melestarikan alam lingkungan di wewidangan Desa Adat Jelije. Di samping itu juga meningkatkan keserasian, keharmonisan warga desa adat kami dengan pihak perusahaan. Terkait juga program di bidang pariangan, ini program sudah berjalan rutin, yaitu dalam pelaksanaan upacara keagamaan maupun kegiatan-kegiatan spiritual lainnya. Nah, di samping program-program tadi, kami juga akan melaksanakan program-program pemberdayaan, baik pemberdayaan dalam bidang paikatan keramu istri, terhadap lembaga-lembaga lain, paikatan seperti Sutri Mangku, Skogong, dan lain sebagainya. Jadi program-program itu akan kami laksanakan dengan menggunakan anggaran yang sudah diturunkan dari pemerintah Provinsi Bali. Di samping kami di LPD juga berupaya untuk meningkatkan pembangunan di masyarakat, terutama dalam pembiayaannya. Selain itu, menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang, Desa Adat Jelije telah melakukan penanggulangan secara maksimal bersama prajuru serta semua lapisan masyarakat. Pihaknya juga hampir tiap hari terus melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap kerama adat terkait dengan upaya pencegahan virus COVID-19 dengan harapan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Terkait dengan musibah COVID yang ada di Desa Adat Jelije, ini selama ini jadi masih tetap dalam zona hijau. Masyarakat kami sebagian besar sudah patuh terhadap imbauan-imbauan dari pemerintah. Jadi senantiasa menggunakan protokol kesehatan, bukan pada saat keluar saja, di rumah pun tetap menggunakan hal itu. Harapan kami kepada pemerintah sudah barang tentu dengan terus didukung dengan pembiayaan. Di samping itu, kami mohon juga diberikan pendampingan di dalam pelaksanaan program-program yang kami rancang ini. Harapan terhadap Keramo agar semua Keramo ini dapat mendukung, kemudian berpartisipasi di dalam meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, keluarga, maupun kesejahteraan keluarga bersama. Program desa ini diakui Nyoman Jingga tentu tidak akan bisa berjalan baik tanpa ada kerjasama dan gotong royong yang baik oleh seluruh kerama adat Jelije. Bagaimana ke depan, pembangunan desa adat juga tidak terlepas dari dukungan semua stakeholder untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti.